Sebelum saya tutup doa, saya berikan 3 hal untuk malam ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Yang pertama, saudaraku, siapa saja yang menyumbangkan hartanya untuk Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu hal yang perlu sampean pahamkan, bukan apa yang sampean beri, tapi untuk siapa yang sampean beri. Jangan melihat yang mengadakan maulid ini siapa, tapi beliau ini mengadakan maulid untuk siapa, itu harus tahu. Paham gak? Maulid apakah bid'ah di zaman Nabi? Tak ada. Untuk mencintai Nabi tidak perlu dalil, karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai kita semuanya. Saat lagi mau wafat tidak menyebut ayahnya, tidak menyebut ibunya, tidak menyebut istrinya, tidak menyebut keluarganya, tapi yang disebut adalah umatnya. Paham gak? Kalau untuk perayaan Maulid Nabi di masjid-masjid, jajanan kue, jangan ditawar. Nggih? Jangan ditawar. Untuk rayaan Maulid Nabi jangan tawar-tawar. Mudah-mudahan semuanya bisa membantu kerepotan masyarakat yang mengadakan Maulid. Ayo bareng-bareng, guyub bersatu. Nanti masyarakat lingkungan sini akan terlihat keberkahannya, berkahnya Maulid. Habib Ali Al-Habsyi sahibu Maulid Simtudurar. Nek misal kalian punya kekayaan seluruh dunia ini, kalian sumbangkan hartanya untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, sedikit pun tidak akan pernah bisa membayar jasanya Rasulullah. Kita merayakan Maulid seperti ini niatnya rasa syukur. Kenapa rasa syukur? Apa bukan nabi-nabi lainnya umatnya tidak merayakan? Hanya satu nabi yang Allah tunjuk, yang Allah berikan mandat, yang Allah berikan fadl, yang Allah berikan karunia, yang bisa memberi syafaat, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Seyogyanya kita umatnya tidak salah untuk merayakan, untuk gembira Kanjeng Nabi dilahirkan. Paham gak? Yang sudah jelas yang akan diberi izin oleh Allah memberi syafaat untuk kita, maka apa yang salah? Tidak ada. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri saja pernah ditanya dengan sahabat, ya Rasulullah, engkau puasa hari Senin ini puasa apa? Kanjeng Nabi menjawab, aku puasa hari Senin karena hari Senin adalah hari kelahiranku, bukan karena pahalanya begini, pahalanya begitu, pahalanya begitu, tapi karena kelahiranku. Sampai sekarang ada yang senang puasa Senin Kamis. Itu cara berbeda-beda untuk mensyukuri kelahiran Kanjeng Nabi. Paham gak? Yang kedua, saudaraku, apapun keadaannya jangan tinggal sholat. Sampean mau sedekah sebanyak apapun, kalau sampean tidak sholat, maka semuanya sia-sia. Usaha sampean sia-sia. Sampean ning sawah ning ladang, sampean bekerja pagi siang sore malam, kalau sampean meninggalkan sholat, maka semua kebaikan sampean terhapus oleh Allah. Na'udzubillah. Karena pertama kali yang dihisap adalah sholat. Kalau sholat baik, semuanya baik. Mari teman-teman perbaiki sholat kita. Sholat itu bukan beban, tapi menghilangkan. Pompong kita punya nafas, masih diberi nafas, jagalah sholat. Ketika kalian tidak bernafas, maka sholat akan menjaga kalian di kubur nanti. Tidak ada yang bahagia di dunia ini selama dia meninggalkan sholat. Paham? Imam Ali Al-Mansur berkata, siapa saja yang mencari kekayaan, harta, tata, jabatan, tidak sholat pun bisa dengan jerih payah kalian. Sampeyan nanem terus bisa panen hasil sampai kaya, nggak sholat juga bisa. Tapi siapa saja yang mencari harta, kekayaan, jabatan tidak disertai sholat, maka harta, kekayaan, jabatan, cita-cita sampean besok akan menjadi bumerang buat sampean sendiri. Na'udzubillah. Sampean bisa kaya tapi belum tentu nikmat. Siapa yang sholat pasti hidupnya nikmat, tapi siapa yang kaya belum tentu nikmat. Karena nikmat bukan diraih oleh kaya. Nikmat raihlah dengan cara
Apapun cara keadaan jangan tinggalkan sholat. Kang Aden, saya sholat subuhnya sering keawanan, sering pagi dan siang. Apapun keadaannya, bangunnya jam berapa sampai jam 10 pagi, bangun sholat subuh, diniatkan qadha. Adaan ganti qadhaan. Nggak apa-apa Kang Aden, nggak apa-apa buat sampean alon-alon, nggih. Apa keadaannya, jangan tinggalkan sholat. Paham nggih? Nah, kalau suami saya tidak mau sholat, Kiai, istri saya tidak mau sholat, anak-anak keturunan saya tidak sholat, maka sampean yang harus sholat. Ketika sampean sholat, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, sebelum sampean doa iftitah atau membaca surat Fatihah, dalam hati berdoalah, ya Allah, jadikan aku, keluargaku orang yang ahli ibadah. Maka siapa yang berdoa di dalam hati seperti itu sebelum membaca doa iftitah di rakaat pertamanya, maka semua penghuni rumahnya akan diberi kemudahan ibadah, sehingga kalian tidak payah, tidak susah mengajarkan mereka untuk sholat. Sholat itu sangat penting dari seluruh isi dunia. Paham gak? Bertemanlah dengan orang yang mau sholat. Kang Aden, saya masih suka mabok, apapun keadaannya jangan tinggal. Kang Aden, saya suka maling, apapun keadaannya jangan tinggal. Apapun keadaanmu jangan tinggal sholat. Dari sampean bisa menjaga sholat, maka maksiatnya semua akan hilang, walaupun sampean tidak percaya itu. Satu pesanku, apapun keadaan jangan tinggal sholat. Karena sholat saya masih nggak bagus, urusan Allah dan sampean. Yang penting tugas sampean sholat. Masalah terima enggaknya urusan Allah. Secara logis pasti diterimanya, karena orang yang sholat itu adalah kemauannya Allah. Allah yang menggerakkan kalian sholat. Maka paksa diri dari sekarang untuk sholat. Siapa saja seorang lelaki yang memiliki istri sengaja meninggalkan sholat, lalu istrinya tahu dan membiarkan, tidak mengingatkan, maka ketika dia hubungan seksual, hubungan intim, hubungan suami istri, maka dia tercatat hubungan dengan hewan. Na'udzubillah min dzalik. Sholat, karena kalian bisa kaya walaupun nggak sholat, tapi tidak akan pernah nikmat. Sholatlah. Kalau sampean tahu makna sholat, maka sampai kapanpun kalian tidak akan pernah meninggalkan sholat. Itu yang perlu sampean pahamkan. Ada azan, tinggallah dulu sebentar, sholatlah. Di jalan apa? Sholat. Perbaiki sholat, insya Allah hidupmu akan diperbaiki Allah. Dari mana kehidupan saya untuk saya perbaiki? Perbaiki sholat, maka semuanya akan diperbaiki, walaupun sampean tidak yakin itu. Yang terakhir, ada sesuatu pahala yang sangat dahsyat, yang sangat besar, yang nggak sulit sampean, kerjakan, tapi sampean mudah dapatkan. Apa itu? Sayangi tetanggamu, sayangi keluargamu, sayangi saudaramu, sayangi masyarakatmu. Siapa yang menyayangi, yang mencintai tetangganya, maka sempurna imannya. Walaupun dia bukan ahli ibadah, tapi dia menyayangi saudaranya, menyayangi tetangganya, walaupun tetangganya tidak baik untuk kalian, itu urusan dia dengan Allah. Urusan sampean, sayangi tetanggamu, insya Allah hidup sampean penuh kasih sayang. Siapa yang menyayangi tetangganya, maka berseru di langit, menyeru namamu yang penuh kasih sayang. Tidaklah kalian sempurna imannya kalau belum menyayangi tetanggamu. Tidaklah kalian dianggap baik kalau kalian belum menemukan tetangga yang tidak baik. Jadi kalau ada tetangga tidak baik, itu bukan urusan sampean, itu urusan Allah dengannya. Urusan sampean tetap tanggapi dengan baik, sampai dia baik dengan sampean, sampean dapat jariah darinya. Karena ada diriwayatkan, ada orang yang ahli ibadah, ketika itu dia menuntut, ya Allah, mana pahala puasaku, ya Allah, mana pahala sodakoku, ya Allah, mana pahala haji dan umrohku. Apa kata Allah? Kepada si fulan. Kenapa harus kepada si fulan? Karena kamu semasa hidupnya belum sempat minta maaf, sehingga pahala-pahalamu itu ku cabut dan ku beri kepada si fulan untuk menebus sebagai ganti dosamu. Maka perlu kita renungkan. Sampean haji, pahalanya mengalir kepada tetanggamu yang kalian sakiti. Sampean umroh, sedangkan orang yang kalian sakiti sedang duduk, sedang asik, sedang bermain, tapi mereka dapat pahala dari sampean. Sampean pengajian, mereka dapat pahala. Siapa mereka itu? Mereka yang kalian sakiti. Maka jangan pernah menyakiti saudara-saudaraku yang umat Islam sedunia khususnya. Paham gak? Selama dia tidak merenggut nyawa kita, tidak merampas harta kita, semuanya baik-baik
saja. Kalau sampean menuntut di dunia ini untuk kalian cintai, tidak akan pernah bisa. Tapi sampean bisa menuntut diri sampean menyayangi mereka semuanya. Paham ya? Belajar menyayangi tetangga, belajar mencintai masyarakat, belajar yuk mencintai saudara keluarga. Coba belajar sampai keadaan lapar, ada temanmu lapar, kalian belikan kepadanya. Itu pahalanya sangat dahsyat. Walaupun kalian tidak meyakini seperti itu, insya Allah uang cepet suge ning sergep sayang maring masyarakate, maring saudara dan keluarganya. Siapa yang menyayangi akan disayang, siapa yang membenci akan dibenci. Jangan pernah menuntut semua masyarakat sayang kepada sampean, tapi sampean bisa menuntut diri sendiri untuk menyayangi mereka. Paham ya? Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mari saya ajak doa semuanya. Subhanallah walhamdulillah. Gemakan saudaraku. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bibarakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad. Semuanya gemakan saudaraku. Amin ya Allah. Rabbi ini maglubun fantasir wa jibr qalbil mukassir wa ju'azal lil muttassir innaka tarahmanu bitadir fina kafa na'budukal mutakir kafa billahi nasura nasrika la tu'atu alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma firli walidi Allahumma firli walidi Allahumma firli walidi rahamhum akabri syakira jami mu'minina wal minaslimina sallallahu ya minhum wal aman rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Cara untuk tentrem di masyarakat yang efektif adalah dengan sering-sering membuat pengaji seperti pengajian maulid begini. Itu bisa menghilangkan maling, mendamaikan masyarakat, mempersatukan umat. Paham ya? Kalau ada orang nanya kenapa maulid, itu samalnya dia bertanya kenapa Nabi dilahirkan. Paham ya? Berarti samalnya tidak menerima Nabi Muhammad lahir. Kalau ada orang bertanya kenapa maulidan, itu samalnya orang itu bertanya kenapa Nabi lahir. Nah, paham ya? Nah, ajak masyarakatnya maulid seperti ini. Nah ini insya Allah cara efektif ngilangin teroris, mendamaikan masyarakat dan mempersatukan umat. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.